Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya doakan semoga segala urusan teman-teman dapat dilancarkan. Amin. Jadi begini, di sebuah pemukiman yang cukup padat yang berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pak Paidi dan Ibu Suparti. Mereka menempati sebuah rumah yang ada di Gang Saf 3 RT 5 RW 10 Tebet, Jakarta Selatan. Di rumah yang berlantai 2 yang mereka tempati itu, Pak Paidi dan Bu Suparti tinggal bersama dengan anak dan cucunya. Keluarga bahagia itu hanya menempati lantai 1 untuk melakukan segala aktivitas seperti berkumpul, tidur, masak, mandi, dan lain sebagainya. Sebab di lantai 2 rumah itu mereka sulap menjadi tempat kos-kosan. Ada sekitar 5 kamar yang mereka sediakan untuk selanjutnya dapat disewakan kepada siapa aja yang membutuhkan tempat tinggal. Penghuninya siapa aja boleh, asal orang itu baik, sopan, dan yang jelas harus sudah menikah. Tak bisa bagi mereka-mereka yang belum menikah menyewa dan tinggal di kos-kosan milik Pak Paidi dan Bu Suparti. Di tahun 2015 tarif yang dipatok untuk satu kamar seluas 3x3 meter persegi, lengkap dengan satu kasur, kipas angin, lemari, dan kamar mandi di luar adalah 400.000 per bulan. Saya kira tempat ini cukup murah, sebab Tebet merupakan salah satu tempat strategis yang ada di selatan Jakarta. Selain mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari bisnis kos-kosan yang dijalaninya, Pak Paidi juga merupakan seorang penjual es kelapa keliling, yang dimana Pak Paidi akan menjajakan es kelapanya mengitari Tebet, mulai dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Namun khusus pada hari Jumat saja, biasanya Pak Paidi akan apusan dulu dengan Bu Suparti, sementara Pak Paidi melaksanakan ibadah salat Jumatnya. Selain dikenal getol mencari uang, walau usia tak muda lagi, di tengah betapa kejamnya ibu kota, Ibu Suparti dikenal sebagai pribadi yang cukup bisa berbaur dengan masyarakat, khususnya yang tinggal di Gang Saf 3. Para tetangga yang kenal siapa itu Ibu Suparti juga suka membantu atau memantau segala aktivitas yang dilakukan oleh para penghuni kos lantai 2-nya. Selama ini dari informasinya semua berjalan dengan baik-baik saja. Kebanyakan penghuni kos rumah Ibu Suparti dikenal cukup baik dan sopan. Sebagian dari mereka yang menghuni merupakan penghuni lama yang tinggal jauh dari Tebet dan bekerja di sekitar Pancoran, MT Haryono, dan lain sebagainya. Namun ada yang membuat seorang tetangga Ibu Suparti yang agak merasa aneh dengan gelagat yang ditunjukkan oleh sepasang pria dan wanita penghuni lantai 2 rumah itu. Sejoli penghuni kos itu adalah pendatang baru yang baru aja menghuni kamar nomor 3 minggu yang lalu. Sebab di tanggal 3 September tahun 2015 jam 5 sore, tetangga yang bernama sebut saja Ibu Lia secara kebetulan melihat keduanya keluar dari rumah Ibu Suparti dengan terburu sambil memegangi area sekitar matanya yang terlihat seperti terluka. Kala itu Ibu Lia sempat bertanya kepada si pria yang memegangi matanya. "Kenapa matanya?" Si pria menjawab, "Jatuh dari motor, Bu." Tak lama kemudian sejoli pun berlalu menuju jalan raya dan menghilang. Hanya itu keanehan yang Ibu Lia saksikan di sore itu, tak ada yang lain. Masih di hari yang sama, 1 jam setelah sejoli penghuni itu berlalu, Pak Paidi yang baru aja pulang jualan es kelapa tiba di rumahnya. Saat itu ia mendapatkan rumahnya dalam keadaan gelap. Pintu tertutup namun horden terbuka dengan lebar. Hal itu bukan hal yang biasa bagi Pak Paidi, sebab biasanya sang istri tak mau berlama-lama, segera menyalakan lampu sesaat sebelum temaram berubah menjadi gelap. Ia panggil sang istri 1 kali, tak ada jawaban. Ia menuju kamar mandi lantai 1. Ia buka pakaian kotornya dan ia lemparkan ke dalam bak cucian. Di dalam dapur Pak Paidi tidak pula sama sekali berjumpa dengan Ibu Suparti, yang biasanya di jam segitu ibu lagi masak buat makan malam. Lalu dikarenakan merasa kehilangan sang istri, Pak Paidi kemudian mencoba mencari ibu di lantai 2. Hal itu terpaksa ia lakukan dikarenakan biasanya jarang bagi Pak Paidi lancong ke lantai 2 jika nggak perlu-perlu amat. Sesampainya di lantai 2, Pak Paidi tak menemukan Bu Suparti. Juga pintu-pintu kamar kos tertutup dengan rapat, sebab para penghuninya sebagian mungkin masih berada di perjalanan menuju kos. Namun ada 1 kamar kos yang di sore itu pintunya terbuka. Pintu itu adalah kamar nomor 3 yang dihuni oleh sejoli Guntur dan Anita. Tak mau berlama, segera ia langkahkan kakinya menyusuri koridor lantai 2 dan segera menuju kamar yang pintunya terbuka itu. Dan betapa hancur hatinya saat itu ketika ia melihat sang istri Bu Suparti terbaring di lantai dan berhias noda merah yang menggenang. Tak beranilah ia menyentuh tubuh istrinya pada saat itu, sebab ia yakin ada hal yang janggal yang baru aja terjadi di kamar nomor 3 itu.
Dengan dada yang sesak, ia kembali ke lantai 1 dan segera melaporkan hal itu kepada Pak RT, Pak RW, dan berlanjut kepada pihak yang berwajib. Polisi yang hadir tak lama setelah laporan itu dibuat segera melakukan olah TKP. Di TKP, petugas menemukan tubuh korban, 3 buah gunting yang diduga digunakan pelaku, 1 bongkahan batu bata, dan sebuah ijazah SMP yang diduga milik pelaku. Dan untuk mendalami proses pemeriksaan, korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk didalami penyebab dipanggilnya ia. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Ibu Suparti Juragan Kos Tebet ini? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Gugun Gunawan alias Gugun, 19 tahun, adalah seorang pria asal Majalengka, Jawa Barat yang di tahun 2015 ia putuskan untuk merantau dan mengadu nasibnya di ibu kota Jakarta. Pada awalnya ia tak tahu harus apa dan bagaimana ia bisa bertahan hidup di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Pekerjaan mungkin banyak, tapi adakah kesempatan bagi Gugun untuk menikmati betapa manisnya hasil jerih payah yang bisa ia hasilkan dari kerasnya ibu kota? Sedangkan ia hanya lulusan SMA, minim pengalaman, dan baru pertama kali datang ke Jakarta. Dengan modal nekat berangkatlah ia menuju ibu kota, yang kemudian singkatnya di Kampung Melayu dan sekitarnya. Gugun bekerja sebagai tukang baju keliling, di mana baju-baju itu ia jajakan kepada pelanggan-pelanggannya dengan sistem pembayaran secara cicil. Bulan Mei tahun 2015, tepatnya di Pasar Bukit Duri, Gugun berkenalan dengan seorang wanita yang kemudian tak lama orang itu menjadi pacarnya. Orang itu bernama Tri Anita Islami alias Anita, 18 tahun. Ia adalah wanita muda asal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pertemuan mereka terjadi saat Gugun berjualan baju dan Anita tertarik untuk membelinya. Dan dari hal inilah muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Hubungan pacaran yang terbina di antara Gugun dan Anita telah membawa mereka bak perangko yang enggan untuk terlepas. Kemanapun dan dimanapun mereka selalu berdua. Dari informasi yang berhasil saya himpun, seiring waktu yang berjalan, Gugun dan Anita akhirnya tinggal satu atap. Entah di mana awalnya mereka memulai untuk tinggal satu atap yang sama. Namun yang pasti, di tanggal 12 Agustus tahun 2015, keduanya akhirnya pindah ke kos milik Ibu Suparti di Gang Saf 3 Tebet. Tempat tinggal baru itu, Anita lah yang mencarinya. Anita belusukan mencari tempat tinggal yang cocok. Hingga singkatnya bertemulah ia dengan Bu Suparti, suka dengan tempatnya, dan ia bayar Rp400.000 untuk 1 bulan dulu. Oh iya, kala itu mereka mengaku bahwa mereka adalah pasangan suami dan istri. Selama tinggal di kamar nomor 3, awalnya baik Gugun, Anita, dan Bu Suparti masih bisa sama-sama menjaga temper mereka. Gugun dan Anita bisa menjaga sikap, begitu juga dengan pemilik kos, yang juga akan bersikap baik selama penghuni-penghuninya taat pada aturan yang ada. Semuanya aman. Hingga 5 hari setelah Gugun dan Anita menempati kamar nomor 3 itu, suasana kos dan suasana hati Bu Suparti mulai tak terkendali. Dari informasi yang saya dapatkan, Bu Suparti tiba-tiba naik tempernya tatkala kedua penghuni baru itu melakukan hal yang tak disenangi oleh Bu Suparti. Salah satu yang pernah disampaikan, Gugun pernah disebutkan mencuri nasi milik Bu Suparti di dapur lantai 1-nya, yang sedianya nasi itu akan diberikan kepada cucunya. Namun tuduhan yang sempat dilayangkan itu tentu mendapatkan sanggahan dari Gugun dan Anita. Anita menyangkal telah mencurinya, dikarenakan dikatakan olehnya, barusan ia beli bakso dan makan tanpa nasi. Itu yang pertama. Selanjutnya, kekesalan yang dialami Bu Suparti semakin bertambah ketika ia mendapati Anita mencuci baju-baju kotornya di kamar mandi lantai 1 rumahnya. Padahal ia telah diberitahu jika mau cuci baju, wajib bagi penghuni untuk mencucinya di lantai 2. Udah ada tempatnya, tinggal pakai. Nggak tahu kenapa Anita milih di bawah. Pada saat itu si ibu berkata, "Kamu sengaja ya nyuci di bawah, biar becek, biar saya jatuh ya, begitu." Selain itu, kekesalan Ibu Suparti yang lain adalah dikatakan baik Gugun dan Anita selama tinggal di kosnya tidak pernah satu kali pun pergi meninggalkan kamarnya untuk bekerja. Disebutkan selama mereka tinggal di dalam kamar kos, mereka nggak lagi bekerja, alias mereka nganggur. Masih banyak kemurkaan-kemurkaan Bu Suparti yang secara terus terang pernah disampaikan kepada Anita dan Gugun. Termasuk ada lagi, sejoli ini jorok banget, kamar lembab dan kotor tidak pernah mereka bersihkan. Juga si ibu melarang keduanya untuk pinjam motor ke penghuni kos lain, dikarenakan baik Gugun dan Anita belum pernah memberikan KTP-nya kepada Bu Suparti. Dan dari hal inilah yang kemudian membuat keduanya memiliki rencana
untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Bu Suparti, dikarenakan mereka kesal dan jengah dengan segala omelan-omelan yang pernah dilontarkan dari mulut Bu Suparti kepada mereka. Dan parahnya, rencana itu betul-betul mereka rencanakan dengan matang. Setidaknya mereka punya 3 pilihan rencana yang akan mereka jalani pada saat itu. 1 September tahun 2015, dimulailah segala rencana itu. Mula-mula Gugun dan Anita merencanakan untuk menghilangkan nyawa Bu Suparti dengan memancingnya masuk ke dalam kamar. Alibinya adalah Anita pura-pura sakit, dan Gugun minta si ibu untuk datang ke kamarnya dan memeriksa kira-kira Anita sakit apa. Setelah sepakat dengan rencana kayak gitu, Gugun kemudian segera turun ke dapur. Ia ambil sebuah gunting dan pergi mencari Bu Suparti. Bu Suparti yang ia temui di ruang tengah langsung aja dimintanya untuk segera naik ke lantai 2 untuk memeriksa Anita yang lagi sakit. Mendapatkan permintaan itu, si ibu tanpa ragu segera menuju kamar nomor 3 di lantai 2. Sesampainya di dalam, Bu Suparti langsung duduk dan memeriksa Anita yang terbaring pura-pura sakit. Sementara itu Gugun yang berada tepat di belakang Bu Suparti. Dan tibalah waktunya untuk Gugun melakukan aksinya. Ia ambil gunting dari kantung celananya, namun alih-alih melayangkan gunting itu kepada targetnya, malah Gugun kala itu memberikan gunting itu kepada Anita sambil berkata, "Kamu aja yang lakuin, aku takut." Rencana pertama Gatot gagal total. Setelah gagal dengan rencana pertama, sejoli ini tak putus akal untuk mencari cara demi tuntasnya balas dendam mereka. Di rencananya yang kedua, keduanya berniat kembali memancing si ibu ke kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi rencananya, mereka akan memasukkan kepala si ibu ke dalam bak mandi. Dan parahnya rencana kedua yang mereka buat pada saat itu, semuanya telah mereka gambarkan dengan jelas dalam secarik kertas. Dalam kertas ini, mereka membuat semacam sketsa tentang posisi Gugun di balik pintu, Anita memancing. Bahkan dalam kertas ini mereka juga menuliskan kata-kata seperti ini. Fix tanggal 3, fix rencana kita, misi kita, ini sudah tanggal 4 ibu aja. Demikian setelah yakin dengan rencananya, mereka pun bersiap. Namun lagi-lagi, kondisi lapangan tak sama sekali mendukung mereka. Sebab di malam tanggal 2 itu, kondisi kos lagi ramai. Dan gak mungkin bagi mereka untuk melangsungkan niat busuk itu di hari itu juga. Rencana kedua kembali Gatot, gagal total. Gugun dan Anita sempat berselisih tentang rencana mereka yang selalu gagal dan gagal lagi. Entah disebabkan karena nyali mereka, skill mereka, atau ada faktor yang lain. Namun dari gagalnya mereka kemudian belajar dari kesalahan yang mereka buat. Dan puncaknya adalah tanggal 3 September tahun 2015. Rencana kali ini adalah kembali memancing si ibu untuk masuk ke dalam kamar. Dengan alibi ada kecoa di dalam kamar. Singkatnya setelah matang dengan rencananya, Gugun kembali turun ke lantai 1 dan mencari si ibu dan memintanya naik ke kamar. Sebab katanya dalam kamar ada kecoa yang masuk. Tanpa curiga si ibu kembali menuruti permintaan Gugun sore itu. Sesampainya dalam kamar, si ibu mulai mencari serangga bau itu. Ia teliti tiap-tiap sudut dalam kamar itu. Saking kotornya, si ibu sempat berkata, "Makanya kalian tuh pada kerja, jangan di kamar mulu. Kamar kotor gini pasti kecoa datang." Tak lama setelah kata-kata itu terucap dari Bu Suparti, Gugun dan Anita yang telah bersiap dengan gunting masing-masing, segera saja gunting itu mereka layangkan ke arah punggung Bu Suparti 1 kali. Serangan mendadak yang Bu Suparti terima tentu membuatnya kaget dan kesakitan. Ia pun berteriak sekuat tenaga agar ada orang yang bisa menolongnya. Namun belum juga ada orang yang menolongnya. Kembali keduanya dengan membabi buta, melayangkan kembali serangan itu ke arah perut dan dada Bu Suparti berkali-kali tanpa ampun. Batu bata pengganjal pintu kos pun tak luput digunakan oleh Gugun untuk membuat Bu Suparti semakin lemah. Dan dari serangan itu membuat Bu Suparti semakin tak berdaya. Dan dia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya turut berduka cita. Menyadari Bu Suparti telah tak bernyawa, kemudian keduanya segera mengemasi barang-barangnya untuk melarikan diri. Namun kala itu Anita sempat lupa membawa 1 buah lembar ijazah SMP-nya yang tertinggal di dalam kamar. Setelah berhasil keluar dari rumah Bu Suparti, keduanya sempat bertemu dengan tetangga Bu Suparti, Ibu Lia, yang sempat menanyakan perihal luka di bagian mata Gugun. Untuk luka yang dialami Gugun, saya nggak dapat informasi bagaimana ia bisa terluka seperti itu. Pelarian keduanya mereka awali dengan mengunjungi warung bakso milik kenalan Gugun yang berada di terminal Kampung Melayu. Saat itu Gugun yang sakit di bagian mata datang seorang diri ke warung bakso milik Pak Budi. Saat itu ia minta numpang dulu sebab katanya ia sakit dan butuh rebahan di dalam kamarnya. Pak Budi yang merasa iba lalu mengizinkan Gugun untuk rebahan di dalam kamarnya sembari menunggu kondisinya pulih.
Tak lama setelah Gugun masuk ke dalam kamar di warung bakso milik Pak Budi, kemudian datanglah Anita yang bertanya, "Pak, adakah teman saya, namanya Gugun, yang datang ke sini?" Pak Budi yang baik hati memberitahu bahwa Gugun sedang ada dalam kamarnya. Anita masuk, Pak Budi nggak curiga. Setelah lamalah mereka berada dalam kamar, Anita kemudian keluar dari kamar dan menghampiri Pak Budi sambil berkata, "Pak, bisakah saya pinjam 200.000 untuk berobat Gugun, dia sakit." Lalu dikarenakan yang ada cuma 100.000, diambillah uang itu oleh Anita. Dan tak lama kemudian mereka pun pergi berlalu. Alih-alih ke dokter katanya, malah mereka pergi ke Majalengka, Jawa Barat. Kasus yang menggemparkan warga Tebet tahun 2015 ini bisa dengan mudah terungkap dengan temuan ijazah yang tertinggal dalam kamar nomor 3. Singkatnya, setelah menjalani langkah-langkah investigasi, tanggal 5 September tahun 2015, keduanya berhasil diamankan di Wanayasa, Majalengka, Jawa Barat tanpa perlawanan. Mereka akui bahwa merekalah yang telah menghilangkan nyawa juragan kos Tebet itu. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 17 tahun kepada Gugun dan Anita. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.